Halo, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi. Nah, buat Anda yang sehari-hari berkutat di Komite PPI atau PPRA, pasti tahu banget betapa krusialnya peran kita. Tapi pertanyaannya, seberapa sering sih kita benar-benar kerja bareng? Hari ini kita akan bedah tuntas gimana sinergi antara pencegahan infeksi atau PPI dan pengendalian resistensi antimikroba PPRA itu bukan lagi pilihan tapi sudah jadi sebuah keharusan demi keselamatan pasien. Selama ini, kan kita sering melihat dua komite ini kayak dua kereta di rel yang berbeda, jalan sendiri-sendiri. Komite PPI sibuk mencegah infeksi supaya nggak menyebar, sementara Komite PPRA berjuang mati-matian memadamkan api resistensi antibiotik. Tujuannya sih sama, tapi rasanya jarang banget berada di jalur yang sama. Padahal, justru disitulah kekuatan terbesarnya tersembunyi. Sekarang, coba deh kita ubah cara pandangnya. Gimana kalau kita berhenti melihat PPI dan PPRA sebagai dua tim yang terpisah? Gimana kalau kita melihatnya sebagai satu tim penyerang dan satu tim bertahan dalam satu pertandingan yang sama? Lawannya ya infeksi dan resistensi. Nah, ini dia ide besar yang akan kita jelajahi, mengubah dua komite menjadi satu kekuatan yang utuh. Oke, biar lebih terarah, ini dia 5 area sinergi utama yang akan kita bedah bersama. Kita mulai dari menyatukan misi, terus kita cari pilar bersama, yaitu kebersihan tangan, lanjut lihat aksi nyatanya di HIS Bundle HIS, lalu gimana cara mengintegrasikan data surveillance, sampai akhirnya kita evaluasi dampak kerja kita secara bersama-sama. Siap ya? Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Coba bayangin ya, tim PPI mungkin seharian itu sibuk audit kebersihan tangan atau cara buang limbah medis. Di ruangan lain, tim PPRA lagi pusing menganalisis data penggunaan antibiotik meropenem. Kelihatannya aktivitasnya beda banget kan? Tapi tujuannya sama persis, memastikan pasien yang masuk karena patah tulang, pulangnya ya tetap dengan kondisi patah tulang yang membaik, bukan malah bawa pulang oleh-oleh infeksi bakteri yang kebal obat. Dan ini bukan cuma sekadar ide bagus loh, ini adalah tuntutan. Standar akreditasi kita yang terbaru menegaskan kalau di mata pimpinan rumah sakit, mutu dan keselamatan pasien itu adalah satu program yang terintegrasi. Laporannya pun harus jadi satu. Nah, ini tuh sinyal yang keras banget dari atas bahwa kerja sendiri-sendiri antara PPI dan PPRA itu sudah nggak relevan lagi. Oke, sekarang kita beralih ke fondasi dari semua upaya kita. Kalau ada satu praktik yang jadi jembatan paling kokoh antara PPI dan PPRA, jawabannya sudah pasti, kebersihan tangan. Ini bukan cuma programnya PPI, tapi ini adalah pilar utama bagi kedua program. Logikanya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Buat PPI, setiap tangan yang bersih itu artinya memutus satu potensi rantai penularan kuman. Nah, buat PPRA, setiap infeksi yang berhasil kita cegah, itu artinya ada satu resep antibiotik yang tidak perlu ditulis. Ini intervensi paling simpel dengan dampak ganda yang dahsyat. Setiap kita mencegah infeksi, kita juga mencegah satu langkah lebih dekat ke era pasca antibiotik yang menakutkan itu. Dan jangan anggap ini masalah sepele ya. Coba lihat angka ini. Data dari WHO menunjukkan bahwa 35% fasilitas kesehatan, seperti di negara kita, masih kekurangan fasilitas cuci tangan yang paling dasar di titik pelayanan. Angka ini jadi pengingat yang keras buat kita semua, bahwa pekerjaan fundamental kita ini masih jauh dari kata selesai. Nah, sekarang kita naik level sedikit. Dari satu tindakan sederhana, kita beralih ke serangkaian intervensi yang terstruktur. Disinilah sinergi PPI dan PPRA benar-benar bisa bersinar, yaitu lewat penerapan bundle pencegahan HEIS. Jadi, apa sih bundle itu? Anggap saja ini bukan sekedar checklist biasa, tapi ini adalah resep yang presisi. Isinya itu ada 3-5 intervensi berbasis bukti yang wajib dilakukan bersama-sama. Kalau satu saja terlewat, efektivitasnya bisa langsung anjlok. Jadi ini pendekatan semua atau tidak sama sekali untuk keselamatan pasien. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setiap kali tim PPI berhasil mencegah satu kasus infeksi paru atau VAP dengan menerapkan bundle, mereka secara langsung menyelamatkan tim PPRA dari keharusan menggunakan antibiotik cadangan, antibiotik pamungkas kayak colistin. Jadi, mencegah HEIS itu bukan cuma tugasnya PPI, itu adalah tindakan antimicrobial stewardship yang paling efektif. Sinergi itu bukan cuma soal mencegah loh. Justru kolaborasi yang paling intens dan seru itu terjadi saat alarm bahaya berbunyi. Kapan itu? Yaitu ketika kita berhadapan dengan outbreak atau wabah organisme yang kebal banyak obat atau MDRO. Coba bayangkan skenario ini. Laboratorium yang merupakan bagian dari PPRA mendeteksi CRAB, superbug yang paling kita takuti.
Sinyal ini langsung memicu respons yang terkoordinasi. Tim PPI langsung lari ke lapangan buat investigasi. Sementara tim PPRA menganalisis data untuk kasih tahu dokter, "Dok, tinggal antibiotik ini yang masih bisa bekerja." Kemudian PPI melakukan isolasi atau cohorting pasien. Dan pada akhirnya, kedua tim duduk bareng dengan klinisi untuk evaluasi. Ini bukan lagi kerja paralel, ini adalah respons tim yang terpadu dan cepat. Dan alat komunikasi utama dalam proses ini adalah antibiogram, atau yang sering kita sebut peta kuman. Inilah bahasa bersama kita. Tim PPI pakai data ini untuk lihat tren kuman apa yang jadi penyebab HAIS. Tim PPRA pakai data yang sama untuk memantau pergeseran pola resistensi. Datanya sama, tapi dianalisis dari dua kacamata yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Oke, akhirnya semua upaya ini harus bermuara pada satu hal, evaluasi bersama. Disinilah kita membuktikan bahwa kolaborasi kita itu benar-benar memberikan hasil nyata dan tentunya memenuhi standar akreditasi. Daripada bikin laporan sendiri-sendiri, bayangkan kita menyajikan data seperti ini. Di kolom kiri, kita tunjukkan kerja keras tim PPI dalam meningkatkan kepatuhan cuci tangan. Lalu di kolom kanan, kita lihat hasilnya secara langsung. Angka HAIS turun, dan penggunaan antibiotik atau DOT juga ikut turun. Ini bukan lagi dua laporan terpisah. Ini adalah satu cerita sebab akibat yang sangat kuat yang menunjukkan bagaimana investasi dalam pencegahan secara langsung mengurangi tekanan resistensi. Jadi, sebagai penutup, saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat semua titik sinergi ini, mulai dari misi yang sama sampai evaluasi bersama, pertanyaannya sekarang adalah, apa satu langkah konkret yang bisa langsung komite Anda ambil minggu ini juga untuk membuat integrasi ini menjadi kenyataan di rumah sakit Anda? Karena pada akhirnya, keselamatan pasien itu dimulai dari kolaborasi kita. Terima kasih.